pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, jika semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Kita tetap harus jaga kesehatan, biarpun sekarang keadaan sudah kembali normal ya. Nah, sebelum kita lanjut belajar, Ibu absen dulu. Ibu ambil daftar hadirnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dicek teman di sampingnya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dulu dicek lacinya dan di sekitar Ananda semua apakah ada sampah? Tidak, sudah Bu. bersih, Bu. Dicek dulu Ananda. Sudah, Bu. Baiklah, sudah bersih semua. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, kita juga harus tetap menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Dari anak-anak ibu, siapa yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Yang tahu silakan angkat tangannya ya. Iya? Yani, hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, Bu. Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, berarti pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan juga kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau merefresh lagi ingatan anak-anak Ibu semua. Nah, Ananda semua, apa itu definisi nilai mutlak? Siapa yang tahu? Ayo, masih ingat tidak? Ya, silakan Fitri, apa definisi nilai mutlak? Nilai mutlak X adalah X jika X lebih besar sama 0 dan min X jika X kurang dari 0. Iya, betul sekali. Definisi nilai mutlak, definisinya itu mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari sama 0 dan negatif X jika X kurang dari sama 0. Nah, kan kita hari ini akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau berarti nilai mutlak linear satu variabel. Nah, satu variabel maksudnya apa? Maksud dari satu variabel apa, Nanda? Variabelnya cuma satu, Bu. Iya, variabelnya tuh hanya satu. Bisa variabel A, bisa variabel B, bisa variabel C, D, E, F, Z, X, Y atau apapun itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang persamaan. Nah, sekarang Ananda buka lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang setelah dibagikan minggu lalu. Buka pada halaman 5. Nah, di sana ada masalah 1. Tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480x dikurangi ditambah 0,33 sama dengan 0. Kecepatan angin dan hentakan
senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y dikurang 0,475X dikurang 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,5 akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Nah, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan dua alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita akan menggunakan definisi. Seperti yang tadi setelah ibu tanyakan lebih dahulu, definisi nilai mutlak untuk mengingatkan pada Ananda semua. Nah, tadi di sana 0,480X dikurang Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Sekarang kita ubah menjadi Y sama dengan 0,480X ditambah 0,33. Terus dia tadi di soal dibilang lintasan peluru dapat berubah menjadi Y dikurang 0,475X dikurang 0,35 sama dengan 0. Yang ini kita ubah juga menjadi Y sama dengan 0,475X ditambah 0,35. Seperti yang tadi di LKPD Ananda semua, bahwa di soalnya itu kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah. Maka kita dapat menulisnya dalam bentuk ketidaksamaan nilai mutlak, yaitu 0,480X ditambah 0,33 dikurang 0,475X ditambah 0,35 kurang dari sama 0,05. Nah, 0,05 tadi itu adalah pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter. Nah, akibat pengaruh perubahan arah tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter. Nah, setelah kita menentukan ini, kita kerjakan dengan cara definisi. Sekarang kita selesaikan dulu yang di dalam tanda mutlak, yaitu berapa hasilnya Nanda? 0,480X dikurang 0,475X. Berapa? 0,05X, Bu. Ya, betul sekali. 0,005X. 0,33 dikurang 0,35 berapa Nanda? 0,02, Bu. Iya, betul. 0,02 kurang dari sama 0,05. Nah, sekarang kita beralih pada penyelesaian menggunakan definisi. 0,005X dikurang 0,002 itu akan menjadi 0,005X dikurang 0,0, maaf ini 0,2 ya, 0,2 kurang dari sama jika X kurang dari sama 4 dan 0,005X jika X lebih dari 4. Nah, sekarang ibu tanya dulu, X kurang dari 4 itu kita peroleh dari mana? Ya, betul sekali, kita peroleh dari 0,005
Begitu juga dengan yang ini kita peroleh dari 0,005x dikurang 0,02 kecil dari, oh maaf ya, ini maksud ibu kecil dari 4. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Ini akan menjadi atau terbagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, untuk X lebih besar dari 4, maka 0,05x dikurang 0,02, maaf, kita tulis ulang aja ya, 0,005x dikurang 0,02 kecil dari 0,05. Nah sekarang kita cari nilai x nya. 0,005x kecil dari 0,05 ditambah 0,02, 0,005x kecil dari 0,07 x. Kita peroleh yaitu 14. Nah, setelah kita mendapat nilai x-nya yaitu kurang dari 14, kita cari irisan dari x lebih besar dari 14 dengan x kurang dari 14, yaitu 4. Bu, dapatnya dari mana? Nah, x lebih besar dari 4 kurang dari 14 itu dapat kita cari menggunakan garis bilangan. Nah, untuk x lebih besar dari 4, lalu x kecil dari 14. Nah, kita peroleh bahwa nilai x lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari 4 dan kecil dari 14. Selanjutnya kita lanjut ke kasus 2. Tadi yang kasus pertama sudah kita selesaikan, dan sekarang kita akan ke kasus kedua, yaitu untuk x kecil dari 4 maka negatif 0,05x ditambah 0,02 kurang dari 0,05. Sehingga kita peroleh dengan cara yang sama pada kasus 1 bahwa nilai x-nya itu lebih besar dari negatif 6. Menggunakan garis bilangan, kita dapat memperoleh nilai itu untuk kasus 2 negatif 6 dikurang dari x kurang dari 14. Dan kasus 1 tadi x lebih besar dari 4, lebih besar sama 4, dan x kecil dari sama 14. Nah, kasus 1 dan kasus 2 ini kita gabungkan sehingga diperoleh negatif 6 kurang x lebih besar dari negatif 6 dan lebih kecil dari sama negatif 14. Seperti yang ada di lembar kerja Ananda tadi, bahwa pada soalnya dijelaskan dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu jika x sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut. Bahwa x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 0 adalah posisi awal dari tentara tadi. Tadi dijelaskan bahwa jika x sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut. X sama dengan 0 maka posisi awal adalah x lebih besar sama 0. Nah, setelah itu kita akan mencari irisan antara x lebih besar sama 0 dengan x lebih besar sama negatif 6 kurang dari sama 14 menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan yaitu pertama kita tentukan
X lebih besar dari sama negatif 6, X kecil dari sama 14. Lalu untuk X lebih besar dari 0, sehingga diperoleh X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 14. Sehingga penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sebesar 0,05 meter terjadi pada sejauh 14 meter. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian alternatif penyelesaian yang kedua, Anda kerjakan menggunakan bentuk umum mutlak Y sama dengan akar dari Y kuadrat. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan dengan kelompok pada minggu lalu yang telah dibagikan. Setelah itu kita akan bahas bersama. Nah, tadi dari cara menggunakan definisi dapat kita simpulkan bahwa penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sebesar 0,05 meter terjadi hanya sejauh 14 meter. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, Ibu anggap bahwa Anda semua sudah paham dengan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, untuk cara alternatif penyelesaian kedua, yaitu menggunakan Y sama mutlak Y sama dengan akar dari Y kuadrat. Untuk cara yang kedua ini dan juga permasalahan yang kedua pada lembar kerja siswa, Anda kerjakan dengan kelompok yang minggu lalu sudah dibentuk. Nah, sekarang Anda duduk per kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Anda kerjakan untuk alternatif penyelesaian dengan cara yang kedua dan juga untuk masalah kedua yang itu pada soal yang secara umum untuk setiap X, A, anggota R, anggota bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat disajikan dalam bentuk mutlak X kecil sama A untuk A lebih besar dari 0 dan mutlak X lebih besar dari A untuk A lebih besar dari 0. Untuk yang itu Anda juga kerjakan dengan kelompok masing-masing. Dan Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Jika ada yang tidak paham, bisa tanyakan ke Ibu. Nah, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Diskusi ya, ingat. Yang kerja itu tangan bukan mulut. Dan ini adalah kerja kelompok yang dikerjakan secara bersama-sama. Jangan pekerjaan kelompok dibebankan pada satu individu, sedangkan tugas individu kalau Anda semua kerjakan secara berkelompok. Sekarang diskusi ya. Nah, sudah 20 menit, waktunya sudah habis. Bagaimana? Ada kendala dalam pekerjaannya? Sepertinya tidak ada ya, soalnya Ibu sudah keliling-keliling tadi. Ibu lihat diskusi kalian berjalan lancar dan juga kalian dapat mengerjakan semua yang 2 soal tadi yang ada di LKPD. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang untuk setiap A Nah, kesimpulan hari ini Ibu tanya dulu pada
kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan Sylvia. Jika A lebih besar dari 0 dan mutlak A kurang dari sama A, maka negatif A kurang dari X kurang dari Ya, A. betul sekali. Kesimpulan yang pertama yaitu jika A lebih besar dari 0, jika A lebih besar dari 0, lebih besar sama 0, dan mutlak X kecil dari A, maka nilai X yaitu lebih besar sama negatif A dan kecil sama A. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Friska. Apa kesimpulannya, Ananda? Jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan, Bu. Itu untuk kesimpulan yang kedua, Ya, Bu. yang kedua yaitu jika A kecil dari 0 dan mutlak X kecil dari sama A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Vika. Apa kesimpulannya? Jika mutlak X lebih besar sama A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama A atau Ya, X kurang dari sama A. Yang ketiga itu jika mutlak X lebih besar dari A dan A-nya yaitu A-nya lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari A atau X kecil sama negatif A. Maka X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil dari negatif A. Nah, dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, jika A lebih besar dari 0, lebih besar sama 0 dan mutlak X kecil dari sama A, maka X lebih besar dari negatif A, X kecil dari A. Yang kedua itu jika A kecil dari sama 0 dan mutlak X kecil dari sama 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Dan yang terakhir yaitu jika X lebih besar sama A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari A atau X kecil dari negatif A. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham. Hebat sekali anak-anak ibu, sangat hebat ya. Pembelajaran hari ini sangat lancar dan Anda semua sudah paham. Tidak perlu sungkan jika tidak paham. Alangkah baiknya Anda bertanya sehingga kita sama-sama paham apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, karena ibu bertanya adakah yang tidak paham, Anda sudah menjawab semua dan menjawab sudah paham semua. Nah, sekarang kita akan maaf, waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Nah, Anda semua Ibu tugaskan untuk mengerjakan latihan 1.4 pada halaman 34 buku paketnya dan juga membaca contoh 1.5 yang ada di buku ya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk contoh 1.5, di sana ada alternatif penyelesaian 1 dan alternatif penyelesaian 2. Untuk alternatif
alternatif penyelesaian 1 Ananda kerjakan. Di sana dijelaskan menggunakan definisi pada buku catatan Ananda, dan juga yang telah kita pelajari hari ini untuk dicatat pada catatan nanti yang nanti akan Ibu nilai pada akhir semester ini. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Lebih dan kurang Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Senang berjumpa dengan Anda semua. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali pada materi yang masih sama tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.